Setelah makan kita nyoba tidur, tetap aja nggak bisa tidur. Kemudian jam 2, sekitar jam 2 atau setengah 3 itu ada beberapa kerombolan minum di situ. Nah, Cariman itu bilang, Win, itu macan, diem, kita tiarap tuh. Tiarap di terpal, di bawah terpal itu tiarap. Wah, udah mati ini, batin saya mati. Hampir ditekan lompat itu. Wah, Mas Wida, ambilin ini, golok nih, udah terpaksa nih. Di tasnya, tas besar ini, ambil golok. Udah ada berhadapan, Mas. 2 lagi. 2 ekor. Sebesar apa itu, Om? Sama harimau Siberia. Ambur itu tingginya setinggi bisa sampai hampir 180. Katanya bisa sampai 400 kg dia. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini tim Jajah Malam sedang berada di Bali, khusus untuk mendatangi salah seorang, bisa dibilang senior ya. Beliau juga punya banyak sekali pengalaman menerabas hutan, dan yang bikin Jajah Malam tuh tertarik banget untuk mendatangi beliau adalah salah seorang yang concern untuk mencari jejak-jejak predator besar yang mungkin bisa dikatakan sebagian besar orang sudah menyatakan itu sudah punah. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini beliau masih tetap mencari keberadaannya. Ini orang keren banget. Lo pengen tahu kan siapa dia? Langsung aja gue perkenalkan dengan Om Erwin Winarno. Apa kabar, Om? Baik. Sehat? Sehat. Bukan main. Om, alhamdulillah nih, makasih banget kita dikasih waktu sejenak nih untuk datang ke rumahnya Om yang keren banget ini. Rumahnya berantakan, mendadak lagi. Tengah malam. Ini jam 11 bro, jam 11 malam di Bali. Nah ini Om, saya tuh sebenarnya sudah dari 1 tahun lalu ya, tertarik banget, 1 tahun lebih bahkan ngeliat channel YouTube-nya Om Erwin Winarno ini. Tentang ini ya, Om bisa dibilang konsisten untuk mencari jejak predator besar yang memang sudah dinyatakan punah tuh Om. Nah ini kan kayaknya yang 1001 orang lah mau dikerjakan gitu. Nah, ini yang bikin Om ini awalnya tertarik untuk melakukan ini tuh apa sih sebenarnya, Om? Sebetulnya cuma iseng, Mas. Iseng? Gokil. Iseng? Iya, iseng. Oke. Iseng bro, katanya isengnya kemana-mana, gokil. Beneran? Karena kan gini, Mas. Saat ini tim Jelajah Malam kembali mendatangi seorang senior fotografi, alam bebas dan aktivis dunia satwa liar, yaitu Bang Erwin Winarno. Bagaimana beliau adalah seorang yang concern dalam pencarian keberadaan predator-predator liar yang dianggap sudah punah dan langka seperti harimau Jawa, Bali, dan Sumatera. Bahkan beliau pun sampai ke Siberia untuk mencari jenis harimau terbesar di dunia di tengah hutan salju. Mari kita ikuti perjalanan awal beliau saat tertarik mencari keberadaan predator tersebut. Bagaimanakah pengalaman beliau tentang pencarian ini? Suka duka beliau tentang ancaman keberadaan predator-predator ini dari pembabatan hutan liar dan illegal logging. Keresahan beliau tentang para perburuan liar oleh para pemburu liar dan segala permasalahannya, mari kita simak bersama. Semoga bermanfaat. Kita kan belajar ya, cuman pengetahuan ya gitu-gitu aja. Pengetahuan di lapangan ya cuma sedikit, ya cuman gitu, bukan ahli. Ahlinya banyak, kita itu cuman asal mau gitu aja loh. Benar-benar asal mau. Awalnya kan gini, sekitar 95 tuh. Saya itu namanya Cak Riman. Ya, Cak Riman itu tetangga saya. Anjing saya ribut tuh. Apa ya? Tetangga saya itu, dia umurnya udah tua sih. Wah, tapi saya terganggu ini dengan ini. Biarin aja, namanya anjing mau gimana. Santai aja Om. Nggak apa-apa, santai.
Apa dilepasin dulu ya? Bebas. Kita lepasin ya? Terserah Om. Tanda. Kita tunggu sampai dilepasin dia. Nah. Ribut ya. Waduh. Ayo jangan nakal. Waduh. Jangan nakal. Ini siapa ya? Ini siapa ya katanya? Ini siapa ini? Orang baru kata dia. Diam. Ini siapa ini? Siapa ini? Maaf loh Mas ya. Nggak apa-apa. Itu Bonbon. Ini Becky. Ini Bambet. Aduh. Ribut dia kalau nggak dulu. Ya, gimana tadi? Maaf loh. Maaf sekali. Santai aja. Iya, awalnya itu Om tertarik untuk menelusuri jejak-jejak predator besar ini nih, awalnya dari mana? Kan gini, tahun 95 ya, saya ulang lagi ya, 95 itu saya itu sama Cariman, namanya Cariman. Orang Tambu, kita itu di Tambu namanya desanya. Di sana kita itu ke hutan. Oke. Daerah Gunung Kawi, Pegunungan Kawi ya. Kawi Jawa Timur. Jawa Timur. Yang sekarang terkenal dengan Gunung Butak itu ya. Butak. Tapi tahun 95 itu belum ada orang waktu itu. Kita akan naik ya ke sasar-sasar karena nggak ada jalan kan. Bisa 3 hari gitu cari jalan kan kita. Lewat atasnya coba rondo itu terus terabas gitu. Sampai akhirnya ke daerah Gunung Butak itu di Sabana. Nah di Sabana itu ada sumber air 2. Ini saya jelasin gini nggak apa ya? Nggak apa-apa, santai aja. Karena ya sederhana sekali menarik ininya. soalnya. Kemudian kita itu nginep itu di kan ada 2 sumber. Iya. Sumber yang umum sekarang yang dipakai camp itu. Kemudian ada lagi sumber lagi yang di timur ya. Yang di barat ini kan buat camp sekarang. Yang timur ya, dulu ada candinya, ada prasastinya gitu. Itu jarang didatangi orang karena jejak jalan pun belum ada 95 itu kan. Oke. Terus kita nginep di situ. Nih, gara-gara kita nyari minum, kemudian nginep di situ. Belum ada tenda ya waktu itu. Kita bawa terpal biru gitu. Nah, bawa terpal itu kita nggak muat karena terpalnya pendek dia. Jadi bawahnya sini, samping-samping, apalagi samping sana kan segitiga gini. Sini nggak sampai tanah, sini nggak sampai tanah. Ya, kita kasih rumput ini supaya nggak kedinginan, kan dingin sekali. Bulan Mei waktu itu saya ingat dingin-dinginnya itu musim kering. Kemudian setelah kita makan ya, kita itu bawa bekal dari rumah itu, terus sama bawa apa itu dulu kita ngambil di kebunnya kakak. Ada waktu itu ya, kita ngambil labu, saya ingat bawa labu ke gunung. Setelah makan kita nyoba tidur, tetap aja nggak bisa tidur. Kemudian jam 2, sekitar jam 2 atau setengah 3 itu ada beberapa kerombolan minum di situ. Nah, Jariman itu bilang, Win, itu macan, diem, kita tiarap tuh. Tiarap di terpal. Dibawa terpal itu, tiarap, wah udah mati ini, batin saya mati. Tapi waktu itu ya kita nggak ngerti sih, apa kita mau diserang atau apa, kita nggak tahu. Yang penting kita, ya namanya panik ya. Ya nggak ngerti ya, panik, pokoknya bingung, tapi diem tiarap udah sampai jam 4 atau jam 4:30 baru dia pergi, mereka nih, nggak tahu berapa ini jumlahnya. Nah, waktu itu. Nah, dari hal itu, pengalaman pertama kali itu, akhirnya membekas. Makanya pengalaman waktu remaja ya, kita waktu itu. 95 ya, masih remaja. Itu bekas sekali gitu. Akhirnya penasaran Mas dari hal itu. Itu apa gitu? Nggak sempat ngintip itu apa waktu itu? Nggak kelihatan. Malam gelap sekali. Mau kita pakai api takut, iya kan? Terus senter itu kan dulu senter cap macan tuh, pakai baterai ABC, baterainya udah ketip gitu. Baru dijemur, baru dia hidupkan gitu. Dan dari hal penasaran itu membekas terus akhirnya
ya hilang, ingat lagi, hilang lagi. Terus kita di dunia kerja, ya, kita di dunia kerja 2003 itu akhirnya ada hal yang menyebabkan secara nggak langsung atau kebetulan mengarahkan ke arah situ karena pekerjaan. Kenapa tuh Om? Karena pekerjaan kita. Pekerjaannya ngapain? Kita kan akhirnya mendapat pekerjaan kecil-kecilan. Kita dapat pekerjaan merekam satwa liar di perusahaan, nggak boleh disebutin, nggak apa-apa ya? Nggak bebas. Di NGO dulu. Nah, karena dulu kita kameramennya gitu bawa aki gitu ke hutan, akhirnya karena pekerjaan itu membimbing kita secara nggak langsung juga, rasa penasaran kita mau kita cari. Jadinya mau nyari. Iya, karena penasaran apa itu gitu. Bener-bener takutnya itu udah nggak kepalang, udah takut Mas. Iya, iyalah. Predator loh. Takutnya bukan main. Dan itu pengalaman pertama, kedua, ketiga itu tetap aja hal-hal gitu yang tengah malam kita didatangi gitu aja. Itu pas didatangi itu kayak gimana Om? Maksudnya ada bunyi kresek-kresek atau gimana? Iya. Nah akhirnya baru 2006 atau 2007 kita tahu kenapa kita didatangi. Kenapa Om? Nah, karena kita itu tidur pasti di dekat air. Lah malam mereka karena nocturnal nyari air gitu. Itu masalahnya. Kenapa setiap malam kita didatangi, setiap malam kita terus diteror antara jam 2 gitu. Bener-bener takut. Lah yang takut kedua kali lagi, ini pengalaman nggak ngenain Mas, bukan yang apa gitu, tapi yang nggak ngenain bener-bener kalau sama ini diulang itu saya nggak mau beneran gitu. Kenapa tuh? Nah, kedua yang takut beneran itu saya sama Purwanto apa siapa itu, temen dulu, tapi dia di atas saya umurnya juga. Kita ke hutan itu di daerah Argopuro. Oke. Ya anak-anak muda waktu masih tergolong ya kayak gitu, nggak tahu jalan, nggak tahu apa, terabas. Nah, setelah terabas sama nasibnya, sama kita tidur di dekat air lagi. Malam-malam didatangi lagi. Kita hilang itu Mas. Ya hilang sampai dicari. Cariman lagi yang nyari. Berapa hari itu hilang di Argopuro? Hilangnya 4 hari. Itu naiknya berarti dari mana? Dari Bermi? Saya dari sini, Terabas, dari Jember. Oh, jalur Jember. Wah, itu kan jalur ilegal itu Om. Iya, karena dulu kan nggak ada. Waktu itu pembabatan hutan 98 itu. Waktu rame-ramenya pembabatan hutan. Peraturan nggak ada jelas. Illegal logging itu di mana-mana Mas. Nah, tak cerita ini. Waktu illegal logging 98. Ya, kisah 98 ini di mana-mana, Pulau Jawa, Bali dan mana-mana ini hutan-hutan ditebangi Mas. Pak Soeharto lengser itu ya. Pak Soeharto lengser. Hutan itu tebangi banyak. Nah, di situ permasalahan lagi kenapa hewan-hewan ini, satwa-satwa buas ini air ini jadi tempat rebutan. Semuanya menuju air. Iya. Nah, waktu itu kita pas kondisi kayak gitu kita nggak ngerti juga. Pokoknya panduan pertama kita dekat air aja, kan gitu, supaya besoknya nggak bingung. Gitu. Tapi nggak taunya malam kita di semuanya menuju ke situ. Iya. Ada celeng, ada apa namanya? Ya yang di mana nih? Di Argopuro ini. Saya masih ingat ada celeng, ada apa namanya? Macan dudul. Ya. Ini yang satu macan kumbang ini entah macan kumbang atau apa karena gelap nggak kelihatan, tapi kelihatan agak mengkilat kan macan kumbang kalau malam mengkilat ya. Betul. Nah itu mungkin kemungkinan waktu itu macan kumbang, ya gitu. Malam ini jadi ribut nih air karena bawah ini ditebangi Mas.
Pengalaman lagi yang nggak ngenain lagi itu di gunung ini Anjas-Moro. Anjas-Moro ini ditebangi Mas. Jurang Kuali dulu, desa Jurang Kuali itu. Dulu akses ke desa Jurang Kuali ini susah sekali. Ada sumber airnya berantas nih. Mata airnya sumber berantas nih. Makanya disebut Jurang Kuali karena dia ada desa dikelilingi oleh hutan belantara, akhirnya kayak di dalam kuali. Aksesnya susah lah, 98 dibongkar semua. Kita waktu itu ada di Gunung Biru namanya. Gunung Biru ini anak gunung dari Gunung Anjas-Moro. Anjas-Moro. Kisahnya sama Mas. Kenapa tuh? Ya gitu, diinterogasi sama mereka. Beneran. Ya takutnya itu nggak udah. Tapi untungnya hingga hari ini masih ada. Karena kita ya itu kayak pengalaman yang diberikan Cak Riman itu harus tengkurap, dimasuk kita, masuk ke rumput-rumput tuh, masuk di situ, oh jangan gerak, jangan apa kan gitu. Kebayang sih. Gitu. Dari hal itu dan banyak lagi kisah-kisah yang enak itu sangat-sangat banyak. Karena nggak ketahui. Tapi yang paling parah karena illegal logging 98 ya. Mereka kehilangan habitatnya ya. Ya. Ada suatu ketika nih di Desa Tambu nih, Desa Tambu. Mungkin kalau orang-orang tua yang zaman sekarang masih ada ini masih ingat. Ada kijang masuk nih. Kijang masuk ya, dari Gunung Bali namanya. Gunung Bali ini masih berbatasan dengan hutan kaki Gunung Kawi. Dulu masih hutan belantara. Nah, waktu itu illegal logging. Ya, semua ditebangi, ini pinus-pinus bangi, dijadiin waktu itu bahasanya di sana jadi tetelan, ya, tetelan. Ditebangi, dibuat nanam singkong, nanam apa dan lain-lain. Ya. Ada suatu malam nih, ya, kijang lari, belakangnya ini ada macan loh. Dikejar? Iya, dikejar. Kita rebutan nih. Namanya di desa ya, rebutan si kijang sama macan. Iya. Ada namanya Pak Suwarno nih, saya ingat berarti almarhum, maaf sekali. Ini dapat nih kakinya ini, rebutan nih. Tapi nggak tahu di belakang ada macan yang ngejar. Terus? Ya untungnya kita selamat karena banyak. Macannya mundur habis itu. Iya. Lagi banyak pengalaman-pengalaman gitu ya. Bahkan sampai 2013 kalau nggak salah ya. Saya sama ini waktu itu sudah gimana ya, sebetulnya sudah tahu ya, sudah berapa pengalaman itu, tapi tetap aja hal-hal yang konyol itu ada. Saya itu sama Andi ini anak Jurang Kuali, muka-muka ini apa nonton nih. Ini sampai sekarang diingat nih kisah konyol nih. Kenapa tuh? Saya, Andi, Heru ini pakar burung dari Universitas Negeri Malang, ya, pakar hewan liar, burung terutama, anak biologi. Kita bertiga mau masang kamera trap di gunung kalau nggak salah ingat ini Gunung Biru, sebelahnya Gunung Biru, masih dalam wilayah Gunung Anjas-Moro. Di atasnya pabrik jamur, di dalam dulu ada pabrik jamur. Kita masang kamera trap, kita tinggal, kita dikejar loh Mas, sama macan tuh. Tutul? Iya. Bertiga lari turun nih. Berapa jauh dia ngejar ya Pak? Loh dia kan di atas Mas. Di atas pohon gitu dia. Ya mungkin 500-600 meter. Wih. Hampir itu kita. Mungkin lagi ngasuh anak kali ya dia. Ada kemungkinan besar ada anaknya. Biasanya dia nggak agresif tuh. Biasanya kalau ngasuh anak biasanya emang gitu tuh. Jadi ada beberapa tempat di Jawa dan lain itu ada spot-spot zaman itu ya. Itu sangat banyak macan tutul, macan kumbang dan predator-predator kayak lainnya itu zaman itu. Nah, ini kemarin kan saya lihat di kontennya Mas Erwin Winarno nih, ada yang menarik nih, mencari jejak si loreng nih. Kayaknya pernah ada tuh yang mencari jejak yang ini katanya penjelasan warga atau apa gitu katanya. Itu gimana tuh?
Kan gini juga mas, kan kita itu ya namanya hewan punah ya, satwa punah. Tapi ya karena penasaran lagi. Iya. Karena kenapa penasarannya itu dari tutur beberapa Kesaksian warga. Terutama memang benar-benar orang yang kita percaya gitu. Ya, sampai ada menunjukkan bukti. Buktinya apa itu Om? Mulai dari taring. Oh ya? Iya. Kemudian kepala, tulang itu ya. Kan ada di video saya itu. Tulang, ada kulit gitu. Mau nggak percaya bagaimana kan gitu. Iya, betul. Akhirnya ada waktu luang lagi kita telusuri gitu. Hasil penelusuran gimana Tom? Itu menelusurin di daerah mana Om? Hampir seluruh Pulau Jawa ujung barat sana. Dari ujung Kulon sampai sini, sampai Banyuwangi. Sampai Banyuwangi. Karena luas pertama, kedua waktu mas, kita kalah dengan waktu juga. Waktu kita. Iya sih. Dan banyak spot yang kita curigai, tapi kita nggak cukup. Nggak cukup waktunya. Ya namanya keterbatasan, ya kan? Kemampuan kita itu terbatas, pengetahuan lagi nggak ada. Ngawur kan? Bola balik kita ke pergo, dikejar gitu aja kan ngawur namanya. Ngawur namanya. Nggak ada pengetahuan mas. Nggak ada basic, tapi niat ya. Cuman, aduh apa itu ya gitu aja. Ya, saya sama Andi sama Heru itu ya. Padahal Heru ini punya basic dia. Tapi kepergok kita gitu loh. Kepergok kita. Nah itu Om, kan kalau yang namanya macan tutul sama macan loreng kan secara tapak pun pasti size-nya udah pasti berbeda dong. Nah kalau ibaratnya macan tutul ini kisaran biasanya berapa senti, dan kalau harimau itu berapa senti, dan yang pernah Om temui ataupun kesaksian di lapangan dari warga itu pernah nggak Om ada yang mengarah yang agak besar? Kalau macan tutul itu paling besar ya, besar kalau kita kan di tempat becek ya, tempat becek di aliran, di dekat air kan gitu kan tadi. Yang seperti yang saya bilang tadi, dekat air itu kan becek nih, itu bisa 10, bisa 9 gitu. Bisa 10 macan tutul? Nah, bisa 8 gitu dia. Besar loh itu. Kan kita itu nggak bisa memastikan itu karena gini mas, dia loncat, saat loncat, boom, ini besar. Karena ada tekanan. Waktu loncat, nekan lumpur. Betul. Wih lebar sekali. Kita tertipu dah, ini apa ini. Gitu. Tapi kalau dia ngendap itu pelan-pelan, paling 8,5 gitu. Tapi kalau yang besar lagi bisa, kalau kucing besar si harimau itu bisa sekepalan tangan nih. Kalau bisa sampai 15. Ya. Kalau itu udah positif lah ya, itu bukan macan tutul lah ya. Bisa sampai 15,5. Bisa 16 kalau dia loncat. Yang pernah Om temuin di lapangan terbesar tapak yang ada itu berapa senti? Ada yang 15 mas. 15? Iya, 15. Jangan disebut daerahnya bahaya. 15. Ada yang 14 senti. Ada yang 12, kalau nggak salah ingat ya. Ada yang 8, 9,5, ada yang 6 cm, 4 cm. Mungkin kucing hutan. Kalau kucing hutan. Iya. Nah itu kalau pas lagi di kayak gitu kan saya lihat Om tuh kadang-kadang cuma berdua sama anjingnya tuh. Kalau saya lihat di kontennya kan, ini ngeri kali. Maksudnya Om kan mencari jejak, ini predator loh. Artinya Om kok berani banget sih mencari itu, ibaratnya cuma ditemenin anjing. Dan kalau saya pribadi nih, namanya saya di hutan, anjing yang saya bawa justru ini menjadi pemantik untuk mereka datang, karena ini kan pakannya mereka juga, macan tutul. Kenapa itu kok Om nggak takut gitu? Karena mungkin karena bolak-balik kena kejadian tuh, kena kejadian takut. Akhirnya lama-lama kelamaan mungkin kita biasa atau apa, mungkin Apa biasa?
Karena nggak ya kayak gitu, takut gitu. Akhirnya ya udahlah gitu. Tapi kita tahu, akhirnya sedikit tahu bagaimana cara paling tidak mana yang ditempati mereka, mana yang enggak. Ciri-cirinya di tempat mereka itu seperti apa, Om? Kalau Macan Tutul itu daerah agak rata, ya rata-rata di gunung-gunung ini banyak yang rata, ada rata sabana. Nah. Oke, Argopuro tuh banyak tuh. Nah, sabana, Argopuro. Ini gudangnya Macan Tutul di zaman dulu ya Argopuro sebetulnya. Beneran, itu banyak sekali zaman dulu. Nah, kemudian kalau tebing-tebing miring-miring itu malah jarang. Mereka sama makhluk hidup, lebih cari yang mudah. Jalur manusia ini yang dilewati. Oh gitu. Ya. Jalur kan ada nih, sama sabana nih. Terus ada jalur nih buat dilewatin. Ya itu mereka lewatin. Mereka juga lewat situ. Iya. Dibanding mereka nerabas semak-semak, mendingan mereka lewat situ. Kecuali di semak-semak saat dia berburu. Kalau pindah lokasi dari tempat minum air ke sarangnya atau ke tempat perburuan, dia nyari tempat yang gampang, jalan yang gampang, yang mudah dilalui. Tapi kalau berburu dia pasti sembunyi di Arab itu. Iya, ambush. Dan di saat pencarian Om yang saya lihat kan di beberapa kontennya itu Om sendirian itu pernah nggak dapat, maksudnya benar-benar dapat kelihatan si macan tutul itu lagi posisi di mana, pernah kelihatan? Oh ya? Ya kalau itu beberapa kali bahkan. Karena kepergok juga. Kepergok? Kepergok dia dari atas, ya kemudian dia jalan, saya di belakang. Kita di belakang gini ya, dia keluar dari semak-semak, tiba-tiba jalan juga gitu, satu arah sama kita. Dan dia ngeliat kita? Pasti. Dan reaksinya gimana? Ya asal kita nggak gimana gitu, pasti nggak apa-apa. Asal kita tenang juga ya? Bahkan ya, belum satu bulan lalu, kepergok mah di jalan tuh. 1 bulan ini? Minum dia. Tutul atau kumbang? Kumbang sama tutul. Saat panas kan, panas sekali kan beberapa minggu ini, ya 1 bulanan ini panas luar biasa. Nah, kemudian ya ini lagi, mereka ini muncul di jam-jam tertentu, Mas. Biasanya jam-jam berapa tuh, Om? Saat ini matahari pas di atas, pas terik sekali, mereka cari minum. Atau apa? Kalau malam dia berburu. Tapi paling agresif mereka itu kalau kita menyebutnya setelah senja kala, setelah maghrib. Agresifnya seperti apa tuh? Karena lapar dia, baru diem aja kan, ya diem aja dia. Siangnya diem dia, mati atau tidur, dia diam, lapar, keluar agresif ya, apapun diserang. Menjelang gelap tuh ya? Iya. Makanya kalau orang-orang kuno kan, jangan keluar kalau maghrib. Senja kala. Kita juga naik gunung kalau maghrib berhenti biasanya. Takutnya itu diserang sama mereka karena namanya lapar, mungkin nggak akan memilih mangsa. Apa yang gerak langsung diserang. Itu yang belum lama Om, saya potong, itu ada Om yang di kamera trapnya Om itu yang di menit keberapa itu kelihatan itu yang sama ekornya itu loh. Itu macan tutul atau macan loreng itu, Om? Yang di Om posting itu? Yang di mana? Di channel YouTube-nya Om, saya ngeliat itu. Yang mana ya? Udah saya lupa judulnya. Pokoknya kamera trap, pokoknya pas udah di tengah tuh baru tuh kayak ada yang lewat tuh, buntut panjang. Itu macan tutul ya? Macan tutul itu ya? Itu Om banyak naruh tuh kamera trap berarti? Kalau dulu sering banyak karena ya kerja milik perusahaan. Terus setelah punya pribadi paling hanya beberapa, gak kuat belinya sudah. Kalau dulu punya punya pekerjaan, punya
perusahaan. Di perusahaan. Oh, ini Kalau keluar, karena masih belum ketemu, kita lanjutin tapi dengan dana sendiri kan gitu. Wah, repot nih batin saya. Beli ini, beli itu, kurang lagi, beli kamera lagi gitu. Tapi akhirnya terbatas dana. iya sih. Dan itu kalau lagi proses pencarian kayak di channel Om itu saya lihat itu Om bisa berapa malam itu di situ? Bisa 3. Oh ya. Tapi kan kita tinggal, akhirnya kamera kita tinggal. Akhirnya bisa kita ambil lagi 2 minggu setelahnya atau apa. Tapi kalau yang umum 3 hari, 2 hari yang paling banyak. Oke. 1 itu paling banyak itu 1, 2, 3. Nah, di saat proses-proses kayak gitu tuh, kan namanya di belantara Om ya, sendirian nyari begitu. Pernah nggak misalnya di sana tuh tiba-tiba ada makhluk lain yang mengganggu selain binatang? Enggak ada. Nggak ada, aman-aman aja. Cuman binatang aja. Cuma binatang aja. Sampai hari ini yang saya takut. Cuma binatang. Takut sih. Nah, kita kan repot nih Mas. Nyari nih. Wah, udah semangat 45 nyari. Tapi setelah tanda-tanda itu ada, kita takut mundur Mas. Itu yang nggak bisa kita hilangkan. Kita nyari, di saat ada malah kita takut. Ada tanda-tanda ini, ada tanda-tanda. Mulai bau, mulai apa namanya, feeling atau apa kayak gitu kan. Takut. Baunya seperti apa itu biasanya Om? Kan kayak anyir atau apa kan gitu. Mungkin karena ada bekas-bekas darah, iya. atau apa. Lalat banyak akhirnya kan gitu. Salah satunya indikasinya lalat. Nah, diikutin lalat. Karena dia makan darah atau apa kan amis nih. Ya, terutama di bulu kanan kiri ini. Sakarnya amis, akhirnya banyak lalat. Wah, banyak lalat hijau atau apa. Wah, tanda-tanda ini kan. Deket nih. Takut kita gitu. Bingung, kalau sudah takut bingung kita. Mau naik pohon atau kemana gitu. Mau naik nanti dikejar naik. Kan? Dia juga bisa naik. Iya, itu yang hingga hari ini yang trauma dari tahun 95 sampai sekarang ini masih ke bapak. Gitu. Iya, nyari tapi takut. Nyari tapi takut. Jujur aja udah gitu. Nggak berani itu nggak, takut gitu. Manusia biasa ya. Tapi saya kalau nontonin Om itu kan, wah ini orang gila nih, ini orang gila nih. Itu butuh mental loh kayak gitu. Kecuali kalau kepergok Mas. Pus, mati langkah kita. Nah itu, baru dapat rekaman. Kalau kita rencanakan udah setting, kamera udah lengkap, setting arahnya kemana ini, pasti kesana nih arahnya di situ. Mundur dikit, terus menjauh kita. Tapi kalau kepergok, baru kita bisa merekam. Nah kalau pergokan itu biasanya mereka berapa saat Om berhentinya saat sama-sama pergokan gitu? Ya, berapa detik? Sampai paling 4 detik dia nggak tek, udah deh pergi dia. Oke. Yang terbesar pernah Om melihat langsung pergokan itu size berapa Om? Sebesar apa Om? Paling ya macan tutul itu tadi. Macan tutul. Yang paling deket sekitar 13 atau 14 meter. Itu. Nah deket itu Om. 2 kali lompat mah kena itu. Iya. Kita mati langkah nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Ngelari nggak bisa ngapa-ngapain. Dengkul juga lemes. Nah, selain rekam aja udah nggak bisa bagus gitu, nggak bisa. Goncang kecar. Tapi penasaran gitu loh. Makanya kalau ada orang yang berani, gimana mereka kok bisa berani? Saya masih heran juga. Masih penasaran bagaimana caranya gitu. Kayaknya di Indonesia yang saya lihat bener-bener paling ekstrim nyarinya cuma Om Erwin Winarno doang nih. Belum ada lagi. Enggak juga banyak mungkin. Tapi karena kita itu jarang buka media sosial, ya akhirnya nggak tahu. Rata-rata itu mereka cuma dapat di kamera trap sih saya lihat. Yang paling menakutkan lagi Mas, tak lanjutinnya. Masalah takut aja ini. Yang paling menakutkan lagi buat saya, yang paling menakutkan itu goa Mas. Goa mana tuh? Goa, semua goa itu saya takut. Tapi kita datangi, karena penasaran.
Iya. Kenapa kita takut di gua itu? Mereka sarangnya kan di gua nih, guanya. Pandangan kita itu kita masuk ini waktu cerang nih, ya masih siang atau apa gitu kan terang nih. Saat masuk, boom, ini mata ini susah nyesuaiin kan, kalau ada senter atau apa. Kayak langsung dia dari terang ke gelap ini mata kita susah menyesuaikan. Ya itu kita mati langka. Kalau tadi 1 kali itu bisa 5 kali. Kita belum nggak siap sama sekali kalau gua yang kita curiga itu kita takutnya itu bisa 5-6 kali lipat dari yang biasanya. Dan pernah ada tanda-tanda di goa itu memang menunjukkan mereka ada? Iya. Tanda-tandanya itu apa, Om? Tandanya gini, cerita kisah lagi ya, nggak apa-apa. Apa-apa, bebas. Seru nih. Ini sama anak-anak perempuan lagi ke atasnya nih lagi. Ada Urla nih, terus Tika, ini anak-anak biologi S2 di Malang, di Universitas Negeri. Lagi pada ngapain itu? Ya, daki gunung. Kita daki gunung. Oh, niatnya mau mendaki, bukan mau nyari? Ya nyari sambil daki gunung kan kita. Gokil. Saya, Vida, Urla, si Kartika. Vida ini teman lama. Kartika sama Urla ini anak S2 UM, Universitas Negeri Biologi. Ngerti mereka akan hal-hal gitu kan gitu. Mereka S2 Biologi lagi. Wah, kita naik sore. Perbekalan ini berat nih untuk berhari-hari kan gitu. Pokoknya bawa kul, bawa apa yang bahan berat-berat. Nggak taunya, tapi nggak tak sebut ya ini ya gunungnya ya. Jangan. Biar apa namanya aman saja. Iya. Karena kasusnya takutnya banyak yang denger malah pada nyari kan mau di. Ini 2 minggu yang lalu, ya kan? Dengar nggak? Sempat kejadian ditembak ya? Iya, ditembak. Kasihan. Siapa yang peduli lagi kayak gitu? Hukum kita ya kayak gini, nggak ada yang peduli. Nah, ini nggak sebutinnya, maaf ya. Tempatnya nggak usah sebutin. Ini naik jam 2 nih, jam 2 berempat nih. Maksudnya ya jarang orang mendaki gunung ya tahun-tahun itu. Naik bulan Agustus, awal Agustus, 31 Juli naiknya. Menjelang Agustus, musim kering, naik di tengah hutan kebakaran, Mas. Wah, api di mana-mana nih. Kebakaran hutan nih. Nggak ada namanya zaman itu, nggak ada info kan. Penjaganya juga nggak ada kan, nggak ada info, nggak ada apa. Naik kita kejebak kebakaran di hutan. Kejebak kebakaran si Vida di depan, paling depan, 2 tengah ini Urla, Kartika, biar ini ya 2 ini ya, ganti-ganti mereka nih posisinya dari paling belakang. Saat kebakaran kita nyari melipir untuk menghindar api, Mas. Pohon ambruk berbuah, wah, menyala di mana-mana. Terang, gelap lagi, kan gitu, api kan. Kita menghindari api, ngindar terus, wah ini badan gak karu-karuan nih, kena debu, wah hitam gak karu-karuan. Wah ini, Mas, mereka kaget, ada kedatangan kita, dan menghindarnya kan sama nih, mereka nyari tempat yang gak kebakar, kita nyari tempat yang gak kebakar juga, tujuannya sama. Kepergok, Mas. Ih, hampir nih si Urla paling kecil, Urla ini paling kecil anaknya, cewek ini. Hampir nih diterkam. Iya. Hampir diterkam, lompat di depannya. Wah, Mas Vida, ambilin ini, golok nih. Udah terpaksa nih. Di tasnya, tas besar ini ambil golok. Udah ada berhadapan, Mas. 2 lagi. 2 ekor. Gila, itu habis itu. Tapi namanya walaupun takut, ada perempuannya ini yang bingung gitu. Makanya mau api. Wah, itu gila itu. Siang malam itu? Malam sekitar jam 2:30. Hampir nih dia lompat di atas. Boom, 2. Seret gini.
kemungkinan besar dia mau nerekam leher. Waktu kita ini waktu nunduk. Oh. Itu loh, Pulau Jawa yang padat kayak gitu ternyata ada kehidupan liar kayak gitu zaman itu. Ini kalau nonton nih si Urla sama Tika ini maaf sekali dulu yang ngajak saya ini. Begitu. Tahun berapa itu menjadi Om? 2000 berapa itu? 2013 apa 2012? Apa sekitaran itu? Itu ya itu loh, taruhannya kayak gitu, Mas. Iya. Dan akhirnya itu semua bekal ditinggal atau gimana itu? Wah, kita sok ini sok tenang. Sok tenang. Betul takut. Karena takutnya ada dua ini lari. Kalau lari kejar. Iya, pasti. Ternyata ngumpul gitu. Nggak ada kesana, nggak ada kesini, gitu. 4 arah dia. Oh, empatisi hadap semua karena dia nggak bisa ini ke belakang kan Iya. dia ngecat belakang. Iya. Itu hampir kejadian itu fatal sekali. Nah, kalau fatal gitu ada lagi juga di waktu kita kerja juga. Berkali-kali kefatalan itu. Gimana tuh Om ceritanya Om? Tapi kebanyakan di luar, Mas. Nggak apa-apa, ceritain dong. Kebanyakan di luar. Kalau itu makanya akhirnya kita karena penasaran itu di kerja yang saya bilang awal di kerjaan kita di Siberia ya di Siberia. Oh, Siberia. Iya. Harimau Siberia, harimau Amur kita nyebutnya. Itu besar sekali, paling besar itu, Mas. Terbesar di dunia Siberian. Gembong. Nah, kita itu kerjaan kita itu namanya itu di hutan Ulunyi. Ini di Sakha Republik, di wilayah Sakha Republik, di Siberia Tengah, di Sakha. Karena Republik ada Ulunyi namanya di hutan itu. Kita memang kerja harus dapat gambar ini kan gitu namanya kerja. Harus dapat gambar itu kita kasih umpan. Wah, kita kasih umpan. Umpannya itu rusa kutub itu. Rusa itu kita kita beli sebetulnya. Sudah beli sudah darah kan beku nih, Mas. Dikit lagi ya keluar beku kan. Akhirnya kita taruh di cetakan dari foam waktu itu. Jadinya panjang gini. Kita gantung. Kita tunggu ya. Waktu itu belum ada kamera malam. Night vision belum ada? Belum. Akhirnya kita mengandalkan lampu sorot. Umpan tuh kita taruh di sana, ya, kita tunggu di sini. Saya sama Alexi, ya, berdua, kameramen kita. Terus ada suara, ya, rekam suara. Wih, mereka itu udah datang dari belakang loh, Guys. Itu posisinya bukan di bivak apa, berdiri langsung gitu? Iya. Dan mereka dari belakang? Dari belakang datangnya. Habis itu? Ya, dia jalan aja. Jalan pelan-pelan ngambil darah yang kita bekukan. Untung nggak nyomot leher. Iya. Gitu. Tapi dapat gambarnya. Dapat gambarnya. Akhirnya ya lumayan bayarannya gitu. Sebesar apa itu Om? Sama harimau Siberia? Amur itu tingginya setinggi bisa sampai hampir 180. Katanya bisa sampai 400 kg dia tuh ya? Iya, besar sekali. Iya. Tapi sebetulnya badannya kemungkinan besar badannya itu sekitar 140 atau 145. Ya. Bulunya. Karena kan dia ambles nih, ambles di es. Ambles, kemudian bulunya tebal sekali. Kemungkinan itu. Karena ukurannya beda-beda, Mas. Kalau yang di penangkaran di daerah agak hangat itu rontok, tipis gitu. Oh. Tapi kalau yang liar beneran di daerah Ulunyi, Sakha
sakalin apalagi. Sakalin yang dekatnya Kacamka itu ada yang sampai ya segitu 170 atau apa. 170 besar. Itu setinggi kita loh. Iya, pas. Tapi ya itu tadi ukuran kita itu dia itu ambles di es itu nggak tahu ukuran pastinya itu nggak tahu yang liar itu. Iya. Tapi kalau yang di penelitian yang sudah benar-benar jelas kita bisa ngukur itu ada yang 1 meter 100, 1 meter 200. Wah. Tapi yang liar beneran, yang kita nggak tahu di dalamnya itu bagaimana, nggak bisa diukur maksudnya gitu kan? Ya gitu, besar sekali. Iya. Tapi ya itu deh, mereka itu nggak seagresif ya harimau atau macan yang ada di iklim tropis. Malah lebih kalem ya. Karena dia di udara dingin. Dia mungkin sabar karena dingin kan gitu. Tapi yang tropis mah daerah kita ini sampai ke India. Wah, jangan main-main. Jangan main-main, iya. Malaysia, yang di Thailand atau Myanmar itu darah panas. Ini. Gitu ya. Ada perbedaannya gitu. Yang di daerah dingin mereka ini jauh lebih sabar. Iya. Jarang sekali kejadian mereka ini manusia ya. Sama manusia. Oh, tingkat kejadiannya pun jarang ya. Jarang. Pertama dingin, kedua makanan berlimpah. Ada terutama kijang buahnya. Oh iya, kijang kutub ya. Rusa kutub buahnya sekali. Wih, penduduk jarang. Iya. Lokasi luas, nggak terbatas sudah. Ya kan buruan banyak. Berapa lama di Siberia Mas itu? Lama sekali. 2012 balik 2013. Kemudian 2000 sampai 2018. Lama loh. Lama. Kerja. Tapi hubungannya ya gitu dengan hewan-hewan gitu. Balik dari sana berarti masih terus berburu. Masih berburu. Walaupun ya itu tadi dengan keterbatasan lah ya. Keterbatasan dengan keinginan sendiri, bukan keinginan kerja. Nah, kalau di dalam negeri sendiri yang ibaratnya Om secara feeling aja gitu, secara feeling yang pernah Om datengin, Om masih yakin nggak sih yang namanya harimau Jawa itu masih ada? Kalau secara yakin. Ya, kalau saya sendiri, sebetulnya tanda-tanda itu ada, Mas. Tanda-tandanya ada. Tanda-tanda ada. Ya, mulai bekas kaki itu yang utama. Tapak ya? Tapak. Ada besar-besar gitu. Atau masa ada macan tutul sebesar itu kan nggak mungkin gitu. Atau bekas cakaran tingginya sebenarnya. Nah, kalau cakaran kita nggak bisa prediksi itu. Oh, malah nggak bisa dari cakarannya? Itu punya macan tutul atau harimau. Tapi dari ukuran feses juga kan ketahuan Om, besarnya. Iya. Pada feses, ya beberapa kita ketemuin, tapi ya itu tadi. Kita ada keterbatasan untuk mengetes. Padahal sekarang ada alat loh. Ya kan? Ada alat untuk mengetes feses itu. Milih apa ini kita? Bisa tuh ya? Sebetulnya harusnya bisa zaman sekarang. Kalau dari contoh sampel bulu sendiri selama penelusuran Om atau dari warga, pernah nggak sih ada yang masih mendapatkan bulu harimau di Jawa? Ada, sampai kulit tadi itu. Sampai kulit? Iya, bukan bulu tapi kulit lah. Tapi itu orang yang punya gitu. Ya bukan yang nggak percaya ya, nggak percaya sama beliau-beliaunya. Karena bukan kita gitu loh, yang nemuin langsung. Gitu. Gimana gitu bahasanya kan nggak enak juga didengerin betul. Mereka. Tapi ya jujur gitu. Ya mereka punya
tulang, punya kulit, punya gigi gitu. Tapi belum kita yang tahu sendiri gitu. Nah yang terakhir ini kan sempat heboh Om, itu yang di Jawa Barat tuh ya, yang di Sukabumi, yang 2 bulu itu loh, yang dapat bulu, yang katanya saksi mata melihat harimau itu lompat, dan akhirnya besoknya dia diajarin penelusuran dan dapat bulunya nih, yang bulu sampelnya itu dinyatakan benar harimau. Itu gimana tuh menurut Om? Pernah dengar kan itu? Ya. Tapi ya itu tadi, kenapa kok gak ada rekamannya gitu? Padahal zaman sekarang ini semua pakai handphone, orang punya handphone, iya kan? Iya, mungkin saat ketemu kan orang kaget, boro-boro handphone, freeze, iya, kan bisa juga. Terus kedua, ya nggak ada kelanjutannya Mas. Kita kan gitu. Tapi ya bagaimanapun apa-apanya dia di kita ini, ya tetap aja lah kita semangat lah gitu, cari sampai bagaimana sih ini gitu loh ujungnya gitu, biar nggak penasaran aja kan gitu. Tapi ada tapinya lagi Mas, kalau sampai ketemu keselamatan mereka siapa yang menjamin? Iya, ayo betul. Ini bisa sangat langsung dikasih tahu loh, langsung dibuktikan sama keadaan. Belum 3 minggu langsung ditembak kan. Jadi siapa yang bisa tanggung jawab melindungi gitu loh. Iya betul sih. Akhirnya dilema kita. Iya. Kita penasaran sampai berupaya daya bagaimana dengan keterbatasan kita cari, takut juga. Tapi kalau sampai ini ketemu, bagaimana mereka gitu. Nasibnya. Ya satu-satunya cara tempat itu jadi tempat konservasi harusnya. Tapi apa bisa di apa namanya? Ya kita nggak enak ngomongnya, tapi kan tahu sendiri kan Mas. Iya. Kita nggak mau menekan siapapun atau bukan tipe kita. Tapi ya kita tahu sendiri ya, kita semua. Sulit. Siapa yang bertanggung jawab? Iya. Ya kan? Dilemanya di situ kita. Nah, mumpung ada Masnya ini kan kita diskusi nih, siapa yang nanti yang bertanggung jawab? Apa benar-benar bertanggung jawab atau hanya sementara? Jangan-jangan bertanggung jawabnya 1 tahun. Iya. Selagi itu diangkat up, pesannya abis itu udah. Dan nasibnya mereka gimana? Terus budaya kita lagi. Budaya kita ini budaya berburu kan? Betul. Betul sekali. Dari zaman-zaman dulu. Ya, sampai patung-patung berburu. Jangan jauh-jauh ke sini, ini ada kebun raya, ya, kebun raya di Bedugul itu, kebun raya besar sekali. Yang dipajang paling depan utama itu adalah orang berburu. Patung berburu. Ironis ya. Lah itu. Dewa lagi itu, patung-patung dewa. Patung dewa berburu. Iya. Sudah menjadi apa? Sudah menjadi kultur tradisi. Ya, tradisi, betul. Jangan jauh-jauh di Bali, di sini kita. Ini bingung saya, Man. Saya dengan teman-teman juga bingung. Gimana, siapa yang mau menjaga ini? Kita serahin desa adat. Kita diskusi sama desa adat. Ya ada aja oknum-oknum yang tetap aja melakukan. Ya saya buka aja, setiap desa yang berbatasan dengan hutan itu, setiap keluarga di sini kan gerombol-gerombol gini aja. Satu keluarga ini kan banyak nih. Setiap keluarga ini pasti ada yang punya senapan. Dan senapan itu di Indonesia belum dilarang, senapan angin itu kan, walaupun kayak gitu kan udah tuh dimodifikasi. Iya, itu udah besar-besar, udah mampu bunuh kijang. Iya. Ini bukan rahasia lagi. Iya, benar. Setiap desa di Bali ya, kita ngomongin yang di Bali yang setiap hari yang kita lakukan. Ini setiap rumah itu, setiap keluarga itu punya senapan. Setiap saya ke hutan sama siapa aja ya, maka adek sama siapa pasti ketemu pemburu. Jalur kita sama.
Jalurnya sama Mas. Tujuannya beda. Kita kan ya hobi lah mendaki gunung, tapi jalurnya ini bukan jalur pendaki gunung, jalur lain. Nah, jalur lain yang saya sebut jalur lain itu adalah ujung-ujungnya di dalam hutan ya sama ketemu pemburu. Sama rutenya ini sama. Jadi yang tak videoin terakhir kemarin itu, yang video lama, video yang 1 jam lebih. Ujung-ujungnya kita cuau ke dalam hutan sampai jatuh bangun. Ini luka banyak di sini, luka. Wos. Melewatin sungai itu berapa jam kita terjebur di sungai itu, melewati sungai. Seakan-akan sudah nggak ada orang di dalam. Ih, ternyata di dalam pemburu berkumpul. Satu tas isi ini. Bawa apa dia? Banyak di dalamnya itu. Mulai jelarang, kijang. Oh ya? Iya. Wah. Ya gitu lah, Mas. Itu polhutnya gimana itu? Ya, emang, ya jangan disebut. Jangan disebut. Kita salah. Contoh gini, ini kita lompat ke Jawa ya. Nah, kita ke Jawa. Contoh ada suatu gunung di Jawa itu yang nggak 1, 2, 3 yang nggak boleh didatangi orang. Nggak ada akses untuk mendaki gunung. Salah satu contohnya itu adalah Gunung Merapi. Itu nggak boleh didaki. Bukan Gunung Merapi Jawa Tengah loh. Gunung Merapi Jawa Timur. Ini nggak boleh disentuh orang. Tahu kan ya Mas, Gunung Merapi Jawa Timur, dekatnya Gunung Ijen. Iya. Nah itu, di situ, loh statusnya nggak boleh disentuh orang. Pasti di dalam ini banyak hewan-hewannya kan. Apalagi di atasnya itu ada kawah bulan sabit. Air di atas itu, ada sumber air. Di atas puncak gunung ada airnya, ada telaganya kayak bulan sabit. Ini nggak ada izin masuk. Nah, saya ada kebetulan ada kenalan Kapolsek di sana. Ya, saya naik berdua, bertiga. Ya, kita naik. Ya gitu, ujung-ujungnya di dalam arena perburuan. Dalamnya? Iya, arena perburuan. Contoh lagi baru. Ini dijaga. Ini ada satu pulau ya, tapi ke sambung ya sama daratan. Tapi sebetulnya nggak ada akses masuk ini ke Taman Nasional Bali Barat nih. Kayak pulau kan dia di Segara Rupa. Nggak ada akses masuk. Bayangin nih, malam-malam ada mobil kijang lama ada, full di dalamnya ini Mas. Kijang. Ini bukan rahasia nih, full di dalamnya itu ada berapa itu? Nggak kehitung, nggak tahu ujung-ujungnya juga nggak ada yang jelas. Itu. Dan contoh-contoh lain, ini contoh terbaru Kocan Kumbang ini. Dan jebakan di dalam hutan itu banyak. Jebakan itu apa? Tali seling atau gimana? Tali seling ada, tali tampar ada, kubangan di dalamnya ada rajak. Kita punya rajak. Rajak itu apa ya? Rajak itu bambu yang diluncing. Bambu petung atau bambu apus, biasanya bambu apus. Ring apus kita punya itu luncing. Itu bahaya sekali itu. Manusia kecebur ya habis. Itu banyak. Gunung Anjas-Moro ini saya sebut saja. Ini nggak boleh dinaiki. Tapi ya gitu, jebakannya banyak di dalam. Nah itu kalau kebetulan Mas lagi kayak gitu ketemu jebakan itu gimana? Apa? Kita nggak mau konflik Mas. Oh gitu. Nggak mau konflik sama pemburu. Saya kenal loh sama mereka nih. Oh. Karena sering ketemu. Iya. Karena itu tadi satu jalur. Kita bawa kamera, mereka bawa senapan, kalah kan kita. Benar. Dan temen, sampai tuh jadi temen. Aduh, serba sulit ya. Ada temannya Heru Cahyono, saya sebut nih. Ini sampai bertobat nih. Sekarang jadi guide untuk mengantar tamu asing atau apa untuk menunjukkan lokasi-lokasi satwa liar, burung-burung dan lain. Dulu pemburu. Karena ya nggak bisa disalahkan Mas, karena udah jadi budaya. Iya.
Mereka nggak salah loh, karena budaya sudah jadi budaya. Betul, betul. Kita nggak, siapa sih kita menghakimi, nggak bisa. Iya. Malah kita itu berteman, kita makan bareng kok. Iya benar. Makan bareng, tak bawain kadang-kadang kita bawa nasi bungkus, makan bareng-bareng di dalam hutan. Sampai kenal hampir semua kan. Ya, Itulah itu ironinya di kita di situ. Kita nyari, kalau ketemu kita bingung. Belum nemu solusi kita sampai hari ini. Solusinya itu sebetulnya kalau versi pemburu, nah ini kan kita ngobrol juga kan sama pemburu. Versinya ya bagaimana kita itu kan cari makan kan gitu lah. Bagaimana kalau kita ini mendatangkan tamu dari asing atau apa, jadi wildlife photography dan lain-lain, pemasukan lebih banyak. Benar. Itu solusi sebetulnya. Iya. Kayak yang juga. kayak yang Heru lakukan, Heru Jayawan lakukan, dan temannya pemburu ulung itu. Gitu. Harus iya diberi edukasi bahwasannya lu tanpa berburu pun lu menjaga mereka, dan ini juga bisa dapat duit kan begitu, ya kan? Dulu saya cariin di Bali, di sini. Udah mau jalan. Covid datang. Sepi mati lagi, nggak jadi lagi. Iya, dulu sempat loh kita bukan inisiatif atau apa, tapi kita datangkan tamu dari sini, dari Ubud, dari mana kita datang bawa ke Jawa. Waktu itu, terus kemudian Covid datang, dan kemudian, ini kita nggak bisa masuk lagi kedua ini, ada permasalahan lagi untuk menghentikan mereka ini gini, mau menghentikan rekan-rekan pemburu itu maksudnya, supaya ada pekerjaan. Mahal mas sekarang, kita nggak bisa berkutik. Kenapa tuh? Tiket kita bawa kamera itu loh mas. Oh iya. Masuk ke hutan dulu. Nggak jauh-jauh kita ke Taman Nasional Bali Barat, udah berapa juta. Iya. Drone aja mahal betul, Iya. apalagi itu. Kita udah nggak bisa berkutik. Kita nggak nyari duit loh mas, jujur nih, supaya rekan-rekan kita dari pemburu ini punya pemasukan. Tapi permasalahannya karena sekarang ada media dan semua tahu bahwa media itu menghasilkan, akhirnya pihak di kehutanan menaikkan harga. Nggak ada solusi lagi. Iya benar-benar. Lucu, nggak sebanding loh mas. Siapa yang mau bayar akhirnya? Masa saya lagi kuatnya gimana saya gitu loh. Kalau noroki terus. Iya sih, nggak pernah coba diajak diskusi instansi terkait tentang masalah ini. Bisa, mas. Nggak bisa ya. Nggak bisa, nggak ada solusi. Mungkin kalau sekarang waktu kita ngobrolin mungkin ada keringanan. Kita beneran nggak cari uang loh mas di situ. Iya. Jujur nggak cari uang. Inginan saya cuma satu, dan rekan-rekan Heru dan lain-lain dan teman-teman lain, supaya rekan-rekan teman-teman kita pemburu ini dapat penghasilan. Dengan apa? Mengantar tamu-tamu asing ini. Otomatis mereka menjaga kelestariannya dong. Iya. Kan ini mau daripada diantar. ditangkap, Bener. tak cariin aja Master Gav atau siapa teman-teman dari Belanda atau dari mana. Yang domisili di Ubud juga banyak yang hobi. Tapi sekarang itu terbentur setelah Covid itu udah. Setelah Covid kebentur sekarang dengan biaya. Siapa yang mau bayar sekarang? Iya. Jutaan mas, nggak tahu sekarang karena nggak pasti. Dari 1,5 daripada 2,5 bisa 5 juta, bisa 6 gitu. Sekali masuk terus siapa yang? Dan itu menurut saya sih nggak masuk akal, harganya itu nggak masuk akal gitu. Mungkin ini setelah kita diskusi ini, video masnya kan ini luar biasa nih. Amin. Nah, followernya banyak, mungkin kan ditonton nih sama Iya. rekan-rekan sahabat-sahabat dari
instansi terkait. Tujuannya kita itu beneran nggak ada hasilnya, Mas. Jujur, siapa yang hasil dari apa coba? Iya, bener, iya. Kita foto-foto burung itu hasilnya dari apa? Nggak ada. Tapi, ada tapinya. Kita bawa dari Bali ke sana, kita bayar nih guide-nya, si pemburu tadi. Ada Pak Budi, ada Pak siapa namanya, Pak Man, ya, Banyuwangi itu, dan kemudian Mas Rudi di Mawang dan lain-lain. Pemburu-pemburu ini. Oke. Solusinya itu sebetulnya karena kalau ini saya tangkap ini sama ini pemburunya, saya nggak dapat duit nih, kan gitu. Satu kali mereka datang, 2 kali, 3 kali, lumayan nih buat apa namanya pemasukan. Iya sih, udah bener-bener Mas udah ngeluarin dana sendiri masih segitu ya, masih aduh Nggak bisa. Iya. Ya kalau sekali nggak apa-apa, kalau 2, 3, 4 kali ya nggak kuat. Nggak kuat, bener. Dan saya baru tahu loh, Mas ini kemarin tuh saya pikir apa ada sponsornya kayak gitu ya. Mas mencari jejak-jejak mereka, ternyata ini dana sendiri. Ya sendiri. Dari mana masukan nggak ada? Dari YouTube berapa sih? Sebenarnya kalau diseriusin lagi bisa banyak loh Mas. Ya. Cuman follower juga cuman dikit. Mas nggak terlalu serius kalau saya lihat soalnya. Padahal itu keren banget kontennya. Kan gini, Mas. Mau serius buat konten nih, nggak bisa, Mas. Lokasi kita terlalu sulit, Mas. Masuknya jauh kayak. Gimana mau rekam? Bawa badannya ya susah. Bener. Iya. Bener. Berarti Tapi cuman itu dari cita-cita saya. Oh, ada cita-cita. Ada kelonggaran. Ya, dari pihak-pihak yang terkait kelonggaran. Jangan mahal-mahal. Ya bagi-bagilah mereka dapat ya nggak apa, tapi jangan mahal. Kalau kita nggak kuat bayarnya, akhirnya terhenti udah, nggak ada aktivitas. Nah, saya punya teman lagi, ini teman lama sekali saya ingatnya, namanya Mas Agus Ayari. Ini ketemu saya itu nggak sengaja di hutan dulu, zaman dulu, waktu masih pertama kali ada di SLR, pertama kali muncul kamera di SLR. Senang nih ke hutan punya kamera di SLR, baru dapat produk baru. Ini Mas Agus ini juga menemukan banyak hal dulu itu yang sebetulnya nggak ada, dianggap nggak ada atau bagaimana sebetulnya, tetapi kenyataannya ada di tanah kita ini gitu. Contohnya apa? Kayak kucing bakau. kucing bakau. Iya. Bedanya kucing bakau sama macan dahan itu apa? Beda sekali. Dia di kucing bakau di air dia. Di air? Iya. Di air. Tapi bukan kucing kecil gitu, enggak Mas, besar. Oh iya? Iya. Sebesar Cimundu. Kayak macan dahan gitu? Enggak, lebih kecil. Lebih kecil dikit? Nah, tapi doreng dia. Nah, ada lagi macan seruni di Jawa itu. Apa itu? Nah, macan seruni itu, ini nggak ada data, Mas. Nah, kita menyebutnya macan seruni atau apa. Sebetulnya ternyata di Jawa itu nggak terdata bahwa ada macan dahan, Mas. Macan dahan Jawa? Iya. Kan kita taunya Kalimantan. Kalimantan. Nah, yang bagus itu motifnya. Iya. Ternyata di Jawa itu, ya itu disebut macan seruni. Ya gitu, nggak sengaja gitu. Tiba-tiba, ternyata masih ada di Jawa. Bali ini ada tanda-tanda yang sama sekali nggak ada di panduan ini, nggak ada, sama sekali nggak ada. Apa? Macan kumbang dan macan tutul. Bali itu nggak pernah terjamah macan kumbang dan macan tutul. Ada? Tapi ditutur orang-orang tua
Ya, dan kemudian ada orang tua yang baru ketemu, mereka ketemu. Kemudian ada arca-arca kuno di pura-pura kuno itu ada, ternyata ada macan tutul patung-patungnya. Dan ternyata yang kita prediksi jejak-jejak itu kemungkinan besar di Bali ini ya, masih ada macan tutul dan macan kumbang. Padahal nggak ada di pedoman buku. Belum pernah tercatat ada ya? Nggak ada. Karena kita bagaimanapun juga ini warisan buku panduan itu, terutama di Bali ya, yang paling hafal kita karena kita domisili di sini. Warisan dari Belanda. Oh iya, kolonial. Catatan hari ini adalah warisan dari Belanda. Belanda sudah hilang sejak 45. Dan kita nggak memperbarui bagaimana? Ya, dengan penelusuran Mas Erwin Winarno ini, siapa tahu aja ada banyak yang bisa diperbarui nih. Kali aja menemukan spesies yang nggak pernah tercatat ya kan? Ya memang ini, ya saya sebutnya ya maaf ya, Indonesia ini perlu pembaruan terutama di sejarah. Ya, sejarah, entah itu sejarah umum yang kita kenal, sejarah yang kita kenal ya, sejarah peradaban, atau sejarah yang kita benar-benar lupakan adalah sejarah satwa-satwa yang kaya sekali. Gak ada lomba di mana ya, negara mana yang aneka ragamnya kayak Indonesia. Negara mana yang punya harimau 3 jenis selain di Indonesia? Gak ada. Bener. Dan harimau Bali itu spesies terkecil ya dia? Iya. Dan Jawa itu besar. Belum lagi harimau ngandong. Ngandong? Iya. Harimau ngandong itu bertaring kayak pedang. Oh, kayak saya bertut itu loh. Kenapa? Mungkin kemungkinan besar harimau Jawa ini keturunan harimau ngandong, akhirnya lebih besar dari harimau Sumatera. Kok lompat dia kan gitu? Iya kan? Benggala besar, Malaysia kecil, si Sumatera kecil. Kenapa di Jawa besar? Ya, harimau Jawa katanya terbesar di Indonesia ya. Atau jangan-jangan ini keturunan dari ngandong. Nah inilah sejarah begini ini harus diperbaiki di kita. Belum gajah Jawa, gajah apa? Kalimantan. Karena nggak bisa dipungkiri perkembangan satwa liar ini berpengaruh dengan perkembangan manusia. Kenapa begitu? Nah, contoh gini, Jawa, Bali. Kalau zaman dulu kan nyatu nih. Ya, zaman dulu nyatu. Geologinya, hukum geologinya sebelum zaman, setelah zaman es atau sebelum zaman es 12.000 tahun yang lalu nyatu. Perpindahan satwa liar ini nyebrang aja di segala rupa kan gitu. Nyebrang. Kemudian fosil-fosil masa lampau di Bali Barat itu nggak ada namanya perahu atau fosil apa, berarti waktu itu masih nyambung. Tapi ternyata Bali Barat sampai ke sini, ya, sampai ke daerah Tabanan, ya Pupuan, ini penghuninya cuma ke sini aja, Mas. Kenapa yang di sini aja rame? Kenapa di sana sepi? Sampai hari ini. Daerah Bali Barat, Bali Utara, Negara, Jembrana itu sepi, Mas. Kenapa gitu? Ternyata kehadiran satwa liar ini mempengaruhi penyebaran manusia. Tempat mereka berburu dan mencari makan. Enggak. Apa tuh? Manusia itu, ya leluhur kita zaman dulu, nggak bisa menyeberangi namanya Jembarwana. Hutan Jembarwana ini dihuni harimau yang disebut dengan samung. Nggak bisa menyeberang, ya kan? Yang hingga hari ini Jembarwana itu dijadikan nama Jembrana hari ini. Nah, nggak bisa menyeberang hutan seluas itu karena isinya ada harimau, nggak bisa menyeberang. Mereka akhirnya ngumpul di sini, nggak bisa buka lahan atau apa menyeberang atau lewat di daerah situ. Justru karena adanya predator ini, manusia nggak bisa untuk migrasi ke sana. Akhirnya muter. Itu logika ini ya. Makanya yang muter ini orang-orang yang punya uang aja dulu.
Untuk apa? Nyewa kapal, bayar kapal. Ya gitu. Keren sih. Nggak bisa nyebrang mulai dari Alas Purwo nyambung sampai ke sini. Utara Baluran sampai ke sini. Makanya Using Banyuwangi pun juga berbeda karena dipisahkan oleh hutan yang dihuni oleh si Samong harimau, Simbahe itu. Simbahe. Makanya itu peradaban itu dipengaruhi secara nggak langsung tanpa kita sadari oleh spesies-spesies terutama predator. Oh gitu. Iya. Gak bisa menyeberangi hutan luas ini hingga hari ini disebut Jembrana, Jembarwana. Hutan yang begitu sangat luas, Jembarwana. Belum lagi yang lainnya. Tempat-tempat lain itu dipengaruhi oleh satwa liar. Budaya itu ada kaitannya, budaya kita ya hari ini, yang kita warisi sampai hari ini dipengaruhi oleh perkembangan satwa liar. Masa gitu nggak kita peduliin? Benar. Apa yang kontribusi apa sekarang manusia ini ke alam semesta kalau gitu aja nggak kita pedulikan? Sampai saya punya pemikiran jangan-jangan manusia ini bukan dari bumi kan gitu. Iya kan? Karena nggak ngerti. Berakal pikiran tapi nggak mengerti. Intinya ngerusak aja, ambil isinya yang nggak ngerti dah. Tapi ya biarin lah. Tapi yang perlu kita dan nggak mampu kita lakukan sebetulnya, keinginan ada tapi nggak mampu ya tadi merubah keadaan apa sejarahnya. Sejarahnya aja kalau memang nggak mampu untuk ya maaf ya untuk melindungi sejarahnya jadi. Tapi syukur-syukur kalau mampu untuk melindungi. Luar biasa. Iya kan? Iya. Nah, Mas Erwin sendiri nih, kira-kira sampai kapan masih ingin tetap kepingin tahu dan mencari jejak-jejak mereka ini? Ya, moga-moga masih sehat gitu aja. Terus saja. Selagi masih sehat, selagi masih ada tenaga, masih akan terus coba. Kuat jalan, terutama. Itu masih lah. Biar nggak penasaran, Mas. Tapi ya itu tadi. Semoga keadaan berubah. Kan kita juga nggak tahu. Sistem ini kan kita nggak tahu. Ya. Siapa tahu 10 tahun lagi berubah, ada kebijakan baru. Sekarang aja ada penyusunan sejarah baru. Nah, kayak gitu. Kita kan nggak tahu nanti ada imbasnya positif, kita nggak tahu. Semoga kan kita tuh rakyat paling kecil, yang terkecil, punya mimpi, kan gitu. Mimpi kecil lagi. Siapa tahu kejadian. Om, dari topik yang baru kita bahas tadi panjang lebar semuanya, pesan dan harapan Om buat baik itu yang nonton maupun instansi-instansi terkait dengan apa yang kita bicarakan barusan apa aja sih Om? Harapannya ya itu tadi loh. Kita nggak nyari, pertama nggak nyari, memang nggak ada keuntungan situ ya. Keuntungan apa? Keinginannya itu saya ingin merubah pemburu, ya, rekan-rekan pemburu, teman-teman pemburu, sahabat-sahabat pemburu ini dapat pekerjaan. Dengan apa? Saya cariin tamu, bahasa kasarnya gitu, tamu dari sini, tamu asing untuk apa? Untuk foto-foto, nggak sama sekali nggak merugikan, foto aja. Dan mereka cuma orang-orang yang sudah mampu, sudah lebih, cuma foto-foto aja, nggak ada komersil di situ. Nah, mereka bayar, ya, bayar ke rekan-rekan pemburu ini. Penghasilan ada akhirnya, ya. Otomatis mereka nggak akan nangkap target, yaitu satu aja. Malah ngejaga. Iya Kak. Lah yang ke selanjutnya, mohon keringanan Mas dari ini dah, pihak-pihak terkait. Iya, benar. Akhirnya harapan Mas Erwin ini kan terbentur dengan regulasi kan? Iya. Akhirnya nggak jalan karena terlalu mahal. Terlalu mahal.
Iya. Terlalu mahal. Gimana? Siapa yang mau bayar akhirnya gitu? Akhirnya konflik di lapangan pun nggak selesai ini kan. Akhirnya mereka yang buru tetap berburu kan begitu. Pernah kita lakukan 2 kali. Apa yang kita mau bayarkan ke rekan-rekan pemburu, akhirnya kita bayarkan ke pihak Taman Nasional. Uangnya. Buat bayar bawa kamera. Iya. Akhirnya pemburunya ya maaf dari saya sendiri akhirnya. Karena uangnya yang dari rekan-rekan ini kita bayarkan ke Taman Nasional. 2 kali 3 kali gak kuat sudah. Iya. Siapa yang mau bayar lagi? Bener. Itu aja loh sebenarnya sederhana sih gitu loh. Oke. Tapi kalau memang sulit ya kita nggak tahu. Iya. Nah, ini udah kita dengar ya, yang mudah-mudahan kalau dari kami dari Jajah Malam sendiri berharap nih instansi terkait maupun pemerintah Taman Nasional ini lebih bijaksana lagi untuk membuat sebuah peraturan yang sekiranya bisa meringankan orang-orang seperti Om Erwin Winarno ini yang memang punya tujuan dan itikat sangat baik untuk kelestarian konservasi alam Indonesia ini. Luar biasa. Nah sebelumnya Mas Erwin, saya ngucapin dari tim Jajah Malam, terima kasih banget nih. Terima kasih. Sudah dikasih waktu, sudah disempatkan untuk mampir walaupun ini tengah malam buta. Oke Mas Erwin, kita tutup dulu ya episode-nya. Oke benar, gue Alfie dari Jajah Malam dan Bang Om Erwin Winarno. Kita undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.